Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuner semua dimanapun berada. Senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa teman-teman Tribuners dimanapun berada. Kali ini dalam program Tribun VIP, edisi Sabtu 11 Juni 2022. Dan seperti biasa, Tribun Timur tentunya selalu menghadirkan tamu-tamu yang VIP sesuai nama program kita sore hari ini yaitu Tribun VIP. Dan saat ini kita sudah mengusung satu tema yaitu membangun Indonesia dari Timur. Dan tentunya Tribuners penasaran nih, siapa narasumber kita pada sore hari ini. Untuk itu saya langsung ingin memperkenalkan narasumber saya sore ini. Ada Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT Bumi Karsa, ada Bapak Fajaruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Selamat sore. sore, Pak. Nah, gimana kabarnya nih, Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ya. Tadi bagaimana Pak perjalanan menuju ke Tribun Timur nih? Alhamdulillah Lancar ya? lancar ya. Nggak macet ya? Enggak macet, alhamdulillah. Mungkin Alhamdulillah. karena hari Sabtu masih Betul, weekend, hari weekend ya. weekend. Oke. Bukan hari kerja jadi Betul. lumayan agak longgar lagi jalanannya Betul. begitu. Baik, Pak Fajar, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh nih mengenai tema kita pada sore hari ini yaitu membangun Indonesia dari Timur. Tentunya Tribuners ingin tahu siapa sih Pak Fajar ini sebenarnya, masih banyak yang penasaran ingin tahu lebih dalam Ya. seperti apa ini mungkin background pendidikan dari seorang Pak Fajar itu seperti apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak background pendidikan dan mungkin sejak kapan bergabung di PT Bumi Karsa. Ya. Baik. Saya ini asli putra Sulawesi Selatan. Iya. Ya, saya lahir di Sinjai hampir 61 tahun yang lalu. Iya. Saya melanjutkan pendidikan S1 itu di Institut Teknologi Bandung. ITB ya Pak. Ya, Luar jurusan biasa. Teknik Sipil. Teknik sipil. Saya menyelesaikan studi tahun 1987. 1987. Ya. Kemudian saya melanjutkan pendidikan S2 di masa krisis moneter tahun 98 di West Coast Institute di Perth, Australia. Di Australia. Ya, jurusan Business Management. Wah, luar Ya, biasa. khususnya di bidang marketing. Iya. Nah, itulah sejak itu saya nggak pernah melanjutkan lagi. Ya. Tapi saya cukup banyak mengikuti pendidikan informal seperti training maupun seminar-seminar. Ya, betul. Mungkin itu yang. Dan tentunya mungkin berbicara masalah pengalaman, ini Bapak yang paling kaya pengalaman nih karena kuliah di luar negeri ya Pak. S2-nya di luar negeri ya Pak. Ya. Wah, ditambah lagi S1-nya ambil di ITB, jurusan Teknik Sipil kemarin. Jadi memang kita sudah tidak diragukan lagi kalau berbicara masalah pengalamannya beliau ini. Nah, Pak Fajar sejak kapan bergabung nih di PT Bumi Karsa? Ya, saya ini dulu bergabung di Bumi Karsa pertama kali tahun 97. 97. Waktu itu belum krisis moneter. Ya, ya. Ya, saya pertama kali masuk di Bumi Karsa ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan proyek Mall Ratu Indah. Ya, Ya, salah satu gedung termewah pada zamannya lah ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih tetap bergabung kurang lebih hampir 25 tahun. Wow. Saya sudah berkiprah bertugas di Bumi Karsa dengan berbagai macam tugas yang diberikan. Jadi terhitung Bapak sudah bergabung di Bumi Karsa sekitar 25 25 tahun ya? tahun. Wah, luar biasa. Nah, Pak, seperti yang diketahui tadi bahwa Bapak ini merupakan lulusan dari ITB dan juga lulusan dari luar negeri nih. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak mengenai perjalanan singkat sebelum masuk menjadi bagian Bumi Karsa pada waktu itu. Apa kesibukan yang Bapak lakukan waktu itu? Iya, saya pertama kali begitu tamat, saya bergabung di PT Nurtanio Bandung. Oh ya. Ya, industri pesawat terbang Nusantara pada waktu itu di PTN lah ya istilahnya. Kemudian nggak lama saya di situ, saya bergabung di satu perusahaan jasa konstruksi, perusahaan asing juga. Perusahaan asing juga, ya, Pak? Saya bergabung di Havco ya. Havco. Havco.
kemudian berubah menjadi Faiko, itu pekerjaan untuk pembangunan gas plant di Samarinda, di Balikpapan, Di Balikpapan. di gas plant Mutiara namanya. Kemudian saya bergabung kemudian di tahun 2001 sampai tahun 91 Ya, sampai 91. 97 itu saya di PT Tata Mulia, Hmm. perusahaan konstruksi bidang high-rise building. Kemudian tahun 96 saya ditugaskan untuk mengerjakan proyek pembangunan Hotel Imperial Arya Duta. Ah, Ya, waktu itu salah satu bangunan yang dibangun bersamaan dengan proyek Hotel Sahid Makassar. iya. Ya, mungkin di Makassar pada saat itulah proyek high-rise building yang pertama yang dibangun di Makassar pada saat Betul. itu. Dan tahun 97 saya diajak bergabung masuk di PT Bumi PT Karsa. Bumi Karsa. Jadi setelah dari PT Tata Mulia. Tata Mulia tadi bergabung di PT Bumi Karsa pada tahun 97 ya Pak, Iya. kalau tidak salah ya. Jadi luar biasa kalau masalah berbicara masalah pengalamannya beliau ini sudah luar biasa sekali, perjalanan karirnya juga ya Pak, sudah keliling Indonesia lah Iya. istilahnya, karena tadi dari Bandung terus juga pindah lagi ke Balikpapan tentunya untuk tidak lain dan tidak bukan tentunya untuk menggali skill yang Bapak miliki, Iya. seperti itu. Nah, baik, berbicara masalah PT Bumi Karsa nih Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai profilnya PT Bumi Karsa itu seperti apa, yang dimana kita ketahui sebagai perusahaan jasa konstruksi dalam menunjang pembangunan nasional di tanah air, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Ya, kalau berbicara tentang Bumi Karsa ini sudah menginjak usia yang dewasa ya. Iya. Bumi Karsa ini lahir kurang lebih 53 tahun yang lalu. Tepatnya itu tanggal 14 Februari 1969. Wah, 1969 ya. Jadi mungkin terhitung sudah 50 tahun lebih ya Pak? 53 tahun. 53 tahun. 53 tahun usianya Bumi Karsa. Ya, memang pembentukan perusahaan ini menjawab tantangan pada saat itu di mana infrastruktur mulai dibangun, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi lah, di mana pada saat itu jumlah kontraktor masih sangat terbatas. Ya, pada zaman itu ya Pada Pak? zaman itu. Kemudian pendirinya oleh Bapak HM Yusuf Kalla melihat ini harus ada perusahaan lokal yang ikut berpartisipasi membangun daerah ini. Ya. Oleh karena itu dibentuklah PT Bumi Karsa. PT Bumi Karsa. Ya. Awalnya itu ya Bumi Karsa ikut terlibat aktif di dalam pembangunan pembukaan jalan Trans Sulawesi ya, yang dimulai dari Makassar itu sampai dengan Manado. Manado. Ya. Kita ikut banyak beberapa segmen-segmen pekerjaan yang ada di paket-paket pekerjaan tersebut. Kemudian dari sisi skop bisnisnya sekarang ini Bumi Karsa, selain kita bergerak di bidang jasa konstruksi, Bumi Karsa juga sudah mulai masuk di bidang investasi infrastruktur. Ya. Jadi kita berkembang dari perusahaan pure construction menjadi perusahaan konstruksi dan investasi. Berkembang lagi. Berkembang lagi. Ada beberapa investasi yang kita sudah ikuti. Saat ini yang sudah jadi, udah running itu adalah pembangunan pembangkit listrik. Ya. Tenaga mini hidro. Alhamdulillah itu udah running kurang lebih hampir 12 tahun. Wow. Ya. Itu terletak di Kabupaten Goa. Kemudian saat ini juga kita sudah memasuki proyek investasi pembangunan ruas kereta api Maros Makassar. Makassar Parepare. Makassar Parepare. Khususnya ruas Maros baru. Di mana insya Allah di tahun 2022 ini kita akan mengoperasikan secara komersial
di bulan-bulan November Desember tahun 2022. Di situ kita berkonsorsium dengan beberapa perusahaan untuk selain membangun, kita juga akan mengoperasikan dan melakukan maintenance prasarana kurang lebih hampir 20 tahun ke depan. Selanjutnya dari sisi SDM, Bumi Karsa ini kita mempekerjakan kurang lebih ada 1.000 orang Wow, saat ini ya Pak? saat ini. Wah, Ada yang kantor pusat, kemudian ada yang tersebar di seluruh proyek di wilayah Indonesia. betul. Itu dari sisi SDM, kemudian dari sisi peralatan, Bumi Karsa ini juga terkenal dengan kepemilikan peralatan khususnya untuk peralatan konstruksi. Ya, Kita memiliki hampir 300 unit ya peralatan, baik peralatan angkut, peralatan berat maupun peralatan produksi seperti batching plant, AMP. ya. Itu kita lakukan, kita akan olah untuk membantu kita menggerakkan bisnis kita. Luar biasa. Di samping itu sedikit juga saya sampaikan bahwa Bumi Karsa ini terlibat secara aktif melaksanakan proyek-proyek strategis ya. Kalau kita setback 15 tahun ke belakang, pengalaman kita untuk menangani proyek-proyek strategis pemerintah sudah cukup banyak. Ya, Yang pertama itu pembangunan runway ya, Bandara Hasanuddin. Itu kita yang kerja. wih. Kemudian pembangunan bendungan ya. Ada yang baru juga diresmikan 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ya. Diresmikan oleh Presiden Jokowi. Pembangunan bendungan Pasolorang, kemudian pembangunan bendung Ladongi, kemudian ya kita saat ini juga sedang mengerjakan pekerjaan rel kereta api Makassar ya. Kemudian ada beberapa proyek-proyek yang juga kita tangani di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Papua. Jadi seluruh Indonesia ya Pak? Hampir seluruh Indonesia saat ini. Betul. Nah, jadi Tribuners seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Fajar, ada tadi sudah yang diungkit-ungkit sedikit mengenai beberapa proyek yang sudah ditangani oleh PT Bumi Karsa, dan tentunya tidak hanya itu, masih banyak lagi. Masih tentunya, banyak Pak. lagi. Masih Nah, banyak lagi. tapi inti dari terciptanya atau adanya berdirinya PT Bumi Karsa ini itu berawal dari keresahan Pak Yusuf Kalla waktu itu, yang dimana pada zaman itu untuk jasa konstruksi masih sedikit ya Pak, yang dimana mengharuskan untuk kita ini yang di Makassar ini harus bangun juga nih. Ya, harus terlibat untuk aktif lokal waktu juga itu. nih, begitu. Harus mengambil bagian. Betul. Berpartisipasi membangun daerah waktu itu. Betul, betul. Nah, Pak, kalau boleh tahu bagaimana nih kondisi maupun perkembangan bisnis PT Bumi Karsa saat ini? Ya, perkembangan perusahaan ini memang banyak indikator ya. Ya, Kalau kita melihat, saya bisa coba memberikan gambaran kira-kira 15 tahun lalu. Bumi Karsa ini kita masih banyak berkutak-atik di wilayah Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Selatan. ya, Kalau kita lihat setback itu 15 tahun lalu, kita punya revenue itu masih di bawah 100 miliar. wah, Revenue tahun ini. ya, Alhamdulillah ya tahun 2022 ini mudah-mudahan kita bisa cetak sampai 2 triliun. Jadi kalau kita lihat pertumbuhannya itu ya kurang lebih 2.500% lah ya. Jadi bisa dibilang meningkat ya Pak di Insya tahun Allah. ini. Kemudian wilayah kerja kita juga 15 tahun lalu itu ya sebatas Sulawesi. Alhamdulillah saat ini kita udah mulai hadir di seluruh Indonesia ya, mulai dari saat ini kebetulan belum ke Merauke, belum ke Sabang, tapi kita udah ada di Sumatera Utara. Betul. Ya. Kemudian yang paling ujung timur ini kita ada di Papua. Di Papua juga. Iya. Di Papua ada proyek apa di sana Pak? Saat ini kita membangun proyek jalan nasional yang berada di Jatimim Bramo. Nah, mudah-mudahan tahun 2023 kita bisa selesaikan. Itu adalah merupakan proyek jalan nasional yang strategis yang digagas oleh pemerintah
saat ini. Baik. Nah, Pak, berbicara masalah perkembangan bisnis nih di PT Bumi Karsa, jadi bisa dibilang untuk saat ini signifikan meningkat ya, Pak, Iya. berjalan dengan baik ya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi pada waktu pandemi kemarin nih, Pak, di PT Bumi Karsa? Apakah mengalami mungkin istilahnya penurunan seperti pada perusahaan-perusahaan yang lain ataukah tidak atau seperti apa? Iya, eh, masa pandemi ini hampir semua aspek ekonomi mengalami penurunan. Betul. Waktu itu anggaran banyak difokuskan untuk pembiayaan pemulihan Ya, kesehatan, betul. ya, sehingga anggaran pembangunan pasti juga terpotong. Jadi dampaknya pasti ada. Tapi alhamdulillah buat Bumi Karsa tidak terlalu besar ya. Dia akan berdampak pada pergerakan kegiatan saja pada saat itu karena adanya juga pembatasan Ya, betul. mobilisasi, Betul. mobilitas orang, mobilitas kendaraan. Sehingga dari sisi pendapatan pasti akan menurun. Tetapi alhamdulillah tahun 2021 kita bisa recovery kembali. Ya. Dan mudah-mudahan di tahun 2022 akan terus tumbuh. Amin. Yang Ya. dimana seperti yang kita ketahui juga sekarang pandemi sudah agak melanda ya, Ya, Pak, sudah agak betul. dilonggarkan lagi. Betul sekali. Terus juga Presiden juga kemarin sudah mengumumkan untuk bisa lepas masker nih di ruang terbuka. Yang selama ini kita kemana-mana harus selalu pakai masker. Tapi Betul. belum tentu juga Presiden mengumumkan lepas masker, kita juga harus tetap hati-hati tentunya, tetap juga jaga protokol kesehatan seperti itu. Nah, jadi kalau berbicara masalah perkembangan bisnis di era pandemi kemarin, sama dengan perusahaan lainnya ya, Pak, Ya, tentu pasti ada mengalami dampak. penurunan, Pasti tapi ada dampak. tidak sebesar yang dibayangkan ya, begitu ya, Pak. Karena selain karena anggaran juga yang diperuntukkan memfokuskan pada kesehatan seluruh masyarakat Indonesia tentunya, dan juga berbicara masalah pembatasan ya, Pak, waktu itu kita memang ditetapkan untuk tetap stay di rumah aja oleh pemerintah, dan memang waktu itu memang proses istilahnya untuk keluar-keluar pun jadi dibatasi. Jadi begitupun juga berdampak pada PT Bumi Karsa seperti itu ya, Pak. Dan kita memposisikan diri kita pada waktu itu sebagai barisan terdepan ya, mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Karena kalau tidak jalan proyek pasti tidak bertumbuh. Betul. Ya, jadi kita harus jalan pada waktu itu. Luar biasa. Ya. Nah, Pak, jadi kalau boleh tahu seperti yang sudah Bapak tadi jelaskan, tentunya ada di Sulawesi Selatan, terus juga di Papua, di Sumatera, di daerah Pulau Jawa juga, di Kalimantan juga ada. Nah, kalau bisa lebih signifikan lagi nih, Pak, tersebar di wilayah mana saja sih PT Bumi Karsa ini? Maksudnya mungkin proyek-proyeknya itu ada di mana saja, dan sampai saat ini proyek apa yang sementara ditangani, dan kemarin mungkin sudah menangani proyek apa di pulau ini, di daerah ini? Ya. Ya, yang pertama saya akan mulai dari asal kita dulu ini di wilayah Sulawesi Selatan. Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Selatan. Indonesia Timur ya. Ya, di Sulawesi Selatan ini kita terus melaksanakan pekerjaan infrastruktur khususnya di bidang jalan ya. Ini kita masih jalan sampai juga sekarang. Kemudian ada pembangunan bendungan. Pekerjaan irigasi. Kemudian ada beberapa pekerjaan infrastruktur gedung ya. Oh, gedung juga ya? Ya. Betul. Kemudian itu di wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian di Sulawesi Tengah kita baru juga menyelesaikan satu pekerjaan infrastruktur di bidang pengairan, pembangunan revitalisasi sungai. Palu ya. Kemudian di Sulawesi di Gorontalo saat ini juga kita mengerjakan pekerjaan pembangunan bendungan ya. Di Bulango. Kemudian ada juga pekerjaan revitalisasi Sungai Bulango. Kemudian di Sulawesi Utara kita juga hadir di sana revitalisasi Sungai Tondano. Kemudian saya berpindah sedikit ke wilayah timur. Kita saat ini di Papua mengerjakan proyek pembangunan jalan di Jeti Membramo. Kemudian di Kalimantan kita mengerjakan pekerjaan pembangunan jalan di Grogot. Kemudian ada pembangunan jalan di Kota Samarinda, Sambera. Kemudian ada pembangunan jalan juga di Berau. Di Berau ya? Ya. Saya berpindah ke Jawa.
di Jawa ini, walaupun kita jauh dari Sulawesi Selatan, alhamdulillah kita diberi juga kepercayaan di Jawa Betul. untuk mengerjakan beberapa proyek. Di proyek pengairan di Jawa ini ada kita mengerjakan revitalisasi Sungai Bekasi, kemudian ada pembangunan irigasi di Jawa Barat, Di Jawa Barat. ada 2 paket di sana. Kemudian kita juga sedang mengerjakan proyek bekerja sama dengan PT Bukakatenik Ya. untuk pembangunan jalan, jembatan di seluruh Jawa. Di seluruh Jawa. Seluruh Jawa. Kemudian di Sumatera Utara juga kita mengerjakan proyek pembangunan pembangunan bendung ya Bendungan di juga. Lausi Meme. Kemudian baru juga kita menyelesaikan pembangunan jalan ruas menuju Toba. Ya. Ya, kita udah selesaikan. Baru tahun lalu kita baru Wah, selesai. sudah selesai apa proyek yang itu? Kemudian juga kita di Jambi juga ada pembangunan jaringan irigasi. Saya kira garis besarnya seperti Ya, itu. jadi memang hampir di seluruh pulau yang di Indonesia tuh ada ya Pak, PT Bumi Karsa Ya, menaungi proyek alhamdulillah. dari situ. Kita Betul. diberi kepercayaan untuk membangun itu, dan itu kurang lebih 95% itu bersumber anggarannya berasal dari pemerintah, APBN. Wah, luar Ya, 5% itu ada yang kita melalui BUMN dan swasta. Dan satu lagi yang baru juga kita selesaikan, saya lupa tadi sampaikan, di wilayah Sulawesi Selatan ini adalah pembangunan Newport Makassar. Newport Makassar. Newport Makassar itu pembangunan pelabuhan baru, nilainya cukup besar ya, dan itu sangat strategis karena itu akan menjadi hub pelabuhan terbesar di wilayah timur nanti. Betul. Kita sudah bisa, mudah-mudahan tahun 2022 juga ini bisa tuntas. Amin. Ya. Jadi kalau kita mau bahas masalah proyek yang dinaungi oleh PT Bumi Karsa itu banyak ya Pak, dan tentunya durasi kita tidak cukup nih, Ya, karena banyak sekali. sangat saking banyaknya nih Pak, Banyak mulai sekali. dari Pulau Sulawesi di beberapa provinsi sudah Ya. ada, tentunya di bagian Indonesia Timur di daerah Papua Ya. saat ini jalan ya Pak di sana jalan, terus juga di Kalimantan tadi di Berau dan Samarinda juga, terus juga bendungan di Pulau Jawa, jalan juga, jembatan dan sebagainya. Ya. Sampai di Sumatera juga nih, di pulau terjauh di Pulau Sulawesi lah istilahnya. Di Sumatera ya, Sumatera Utara. Sumatera ya, Utara, Pak? Betul. Di Sumatera Jambi juga. Di Jambi Betul. juga ada. Jadi memang luar biasa PT Bumi Karsa, memang dipercaya alhamdulillah di seluruh Indonesia ya Pak, dari Sabang sampai Alhamdulillah, Merauke. diberi kepercayaan oleh Betul. pemerintah. Jadi saya rasa ini juga menjadi salah satu kriteria PT Bumi Karsa masuk menjadi salah satu ini ya Pak, 10 besar ya kalau Ya. tidak salah. Saat ini khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur di bidang KP1, alhamdulillah kita sudah masuk di kelompok 10 besar. Wah, luar biasa. Ya, di mana 10 besar itu secara keanggotaannya kira-kira 70% itu di perusahaan negara, 30% itu adalah perusahaan swasta. Betul. Dan tentunya juga PT Bumi Karsa selalu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya ya Pak. Betul. Ya, baik. Dan juga menarik tadi yang disampaikan tadi oleh Pak Fajar mengenai salah satu proyek nih. Kita bicara Kota Makassar saja dulu Pak, karena kalau kita keliling Indonesia tentunya tidak bakalan habis ini pembahasan. Nah, kita bicara Kota Makassar dulu. Seperti yang Bapak bilang tadi di Newport ya Pak, masalah pelabuhan dan juga rel kereta api nih Pak, yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan. Karena ini untuk pertama kalinya nih, Tribuners, ada kereta api di Pulau Sulawesi. Nah, seperti apa itu Pak proses kemarin? Mungkin kita bisa bahas Newport aja dulu, setelah itu mungkin kita beralih ke arah kereta api. Ya, pembangunan Newport Makassar ini kan sebenarnya dimulai dari tahun 2013 lalu ya, 2013, sudah hampir 10 tahun ya. Nah, kira-kira kita mulai terlibat secara aktif itu di sana dari tahun 2016 sampai saat ini. Itu pembangunan Newport Makassar ini untuk mengganti pelabuhan yang ada saat ini yang dianggap sudah over capacity, dan itu suatu kepercayaan luar biasa yang diberikan oleh pemerintah maupun PT Pelindo ya kepada kita untuk ikut terlibat langsung di proyek itu. Ya, mudah-mudahan tahun 2022
atau 2023 ini pelabuhan itu sudah dapat difungsikan secara penuh. Wah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga patut berbangga, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, kita memperoleh anggaran yang cukup besar untuk pembangunan rel kereta api. Betul, rel kereta api ini. Di tahap pertama itu Maros baru, kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan dari ruas Maros Makassar, kemudian dilanjutkan juga dari Baru Parepare. Nah, khusus untuk ruas yang pertama ini, yang Maros baru, insya Allah kita akan mulai beroperasi secara komersial itu di akhir tahun 2022 ini, kira-kira di bulan November atau Oktober. Wah. Di tahun ini sudah mulai beroperasi ya Pak rel kereta apinya? Dan Alhamdulillah PT Bumi Karsa juga diberi lagi kepercayaan oleh pemerintah bersama dengan beberapa teman-teman yang berkonsorsium di situ untuk mengelola prasarana yang sudah siap dioperasikan ini kira-kira hampir 20 tahun ke depan lah. Itu suatu rasa syukur juga bahwa Bumi Karsa sebagai perusahaan berasal dari timur ikut di dalam pengelolaan pengoperasian prasarana kereta api. Jadi memang ini juga kita patut berbangga ya, khususnya warga Sulawesi Selatan ya tentunya Pak, yang dimana tentunya mengenai masalah proyek-proyek juga yang ditangani oleh PT Bumi Karsa. Yang paling menarik bagi saya itu yang rel kereta api ini Pak. Mungkin Bapak juga pernah mendengar ada berbagai macam rumor yang beredar kemarin yang mengenai mungkin masalah rutenya nih. Ada yang dulu sempat beredar rumor yang mengatakan bahwa rutenya tuh mulai dari Sulawesi Selatan sampai Sulawesi Tengah katanya. Nah, apakah itu memang benar? Jadi saya ini istilahnya mau konfirmasi nih Pak, apakah memang rumor itu benar adanya ataukah hanya sekedar wacana saja atau seperti apa Pak? Ya, kalau melihat grand design daripada pemerintah ya memang pembangunan kereta api ini tidak berhenti di Makassar Parepare saja. Betul. Tetapi juga akan berlanjut. Ini kalau bisa menghubungkan seluruh ibu kota provinsi, khususnya di Sulawesi Tengah dan sampai di Manado. Itu harapannya kita berharap akan datang setelah proyek kereta api Makassar Parepare ini selesai akan diteruskan ke arah utara ya. Ke Mamuju, ke Palu, kemudian masuk Gorontalo, kemudian masuk ke Manado. Harapan itu ada karena sampai saat ini grand design itu belum ada revisi. Saya kira mungkin butuh waktu memang karena anggarannya juga cukup besar ya. Saya kira itu. Jadi mungkin memang kalau berbicara masalah rumor yang beredar itu ternyata betul ya Pak. Jadi Tribuners dikonfirmasi itu memang betul adanya, nanti bakal ada ya semacam rel kereta api yang akan disambungkan dari ke masing-masing ibu kota yang di Provinsi Sulawesi. Itu masih masuk sampai sekarang ini. Tapi saat ini masih tahap ini ya Pak, menunggu ACC mungkin atau revisi seperti apa? Karena berhubung juga kita berbicara masalah anggaran dan juga tentunya prosesnya tidak mudah ya Pak seperti itu. Tapi untuk saat ini khusus kota untuk desain rute Makassar Parepare sudah ada ya Pak. Tapi yang baru ingin istilahnya untuk dipakai itu untuk rute Baru Maros saja begitu. Dan akan diresmikan pada akhir tahun ini ya. Akhir tahun ini, insya Allah. Dan pemerintah sudah membuktikan ya kesungguhannya bahwa bukan cuma sekedar wacana, tetapi dia sudah membuktikan bisa merealisasikan pembangunan rel kereta api khususnya di ruas Maros Makassar baru ya. Jadi itu sudah menjadi bukti bahwa bukan rumor. Itu akan dilaksanakan insya Allah. Mungkin kemarin-kemarin Pak, beberapa bulan kemarin mungkin apakah ada semacam pertemuan dengan pemerintah pusat atau mungkin semacam menteri yang datang berkunjung ke Sulawesi Selatan untuk meninjau langsung rel kereta api atau seperti apa? Ya, jadi karena hampir selama 2 tahun ini kegiatan di Makassar Parepare ini silent. Kenapa silent? Ya memang karena kita bekerja tidak usah terlalu banyak dulu berbicara di luar
tiba-tiba proyek ini kita mau resmikan di bulan Di akhir tahun ini. November. Betul. Ya, Pak Menteri juga, waduh benar nggak nih? Nah, itu Iya. dia, Mereka juga kaget ya, ya, Pak, begitu. dia ingin melihat secara langsung Iya. dan alhamdulillah dia sangat puas. Oh, Dan datang berkunjung langsung di Sulawesi Selatan, Pak? iya, Itu Menteri Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan. Iya. Pada tahun, mungkin pada bulan berapa itu, Pak? Bulan Mei ini, baru bulan lalu ya? dua minggu, Iya. 2 minggu lalu, Wah, Pak luar Menteri biasa. langsung melihat kondisi langsung meninjau, persiapan itu peresmian di bulan November, dan itu sangat kaget karena Iya. terus terang 2 tahun lalu saya termasuk ikut juga di dalam rapat-rapat oleh Pak Gubernur Iya. dengan seluruh pemerintah daerah untuk yang terkait dengan proyek ini. Waktu itu ada rasa pesimis ya, karena menyangkut masalah pembebasan lahan yang Betul. begitu alot ya. Iya. Tapi alhamdulillah kita tidak bosan melakukan pendekatan dengan masyarakat sehingga masyarakat terbuka. Akhirnya sampai bulan April kemarin, akhir April sudah 0% lahan yang tidak bebas. Dan itu luar biasa buat pemerintah pusat sangat mengapresiasi. Iya. Karena itu tentunya berkat kerja keras dari PT Bumi Karsa juga. Saya kira bukan cuma Bumi Karsa, semua stakeholder Betul, yang betul. terlibat Stakeholder di yang, situ, termasuk pemerintah daerah yang terus mendorong masyarakat supaya bisa lahannya dimanfaatkan. Betul, luar biasa. Iya. Jadi kita tunggu saja ini Pak, soft launchingnya ya mungkin Iya. istilahnya untuk bulan November atau Desember antara itu ya Pak. Iya. November Desember nanti kita akan melihat nanti seperti apa kondisi untuk pertama kalinya nih rel kereta api ada di Pulau Sulawesi. Tapi Insya Allah. untuk saat ini Doakan semua supaya berjalan lancar, amin, Pak. amin, dan semoga lancar tentunya. Baik, nah Pak, bagaimana nih mempertahankan eksistensi dari PT Bumi Karsa sehingga bisa aktif sampai saat ini? Ya, Bumi Karsa ini dari sejak dirutnya Bapak JK Ya, sudah ada moto yang kita harus implementasikan di dalam pengelolaan perusahaan ini, yaitu BMW, biaya mutu waktu. ya, Jadi dari sisi biaya ini bagaimana kita mengelola biaya yang diberikan oleh pemberi tugas secara optimal sehingga proyek ini bisa selesai dengan baik. Kemudian dari sisi M itu bagaimana proyek ini kita bisa kerjakan dengan mutu yang bagus, diterima dengan baik oleh pemberi tugas. Kemudian bagaimana proyek ini kita laksanakan dari sisi waktu yang tepat. Jadi kita tidak mulur sehingga pengguna jasa kita sangat puas di situ. Itulah yang terus kita secara konsisten dari generasi ke generasi terus kita turunkan supaya ini kita laksanakan secara berkesinambungan di perusahaan. Karena kita tahu bahwa kalau kita tidak peduli dengan 3 hal ini, ya pasti kita akan ambruk di tengah jalan. Karena kalau hanya dari sisi biaya kita pertahankan tapi tidak mempertahankan mutu, pelanggan akan menghilang dari beralih kita. ya. Begitu juga kalau waktu kita terus mulur, pasti pelanggannya juga hengkang dari kita. Betul. Oleh karena itu BMW ini kita harus kemas dalam satu bagian, suatu sistem yang inilah tools kita untuk mengelola perusahaan ini. Jadi kita juga mudah-mudahan generasi yang akan datang juga akan secara terus menjalankan BMW ini ke depan. Saya kira itu, Pak. Jadi saya rasa BMW ini merupakan istilahnya kayak pegangan ya Pak, seperti itu? Tools lah ya, tools kita. Nah, jadi instrumen kita bekerja. Betul, BMW ini. Ya. Biaya, mutu, dan waktu tadi. Dan itu akan merasuk ke dalam hati kita juga. Gitu. Nah, baik. Itu tadi kita berbicara masalah tools dan mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih yang menjadi acuan atau pegangan dari PT Bumi Karsa yang diterapkan dalam lingkup internal PT Bumi Karsa sehingga dapat terus berkembang maju menjalankan bisnis tersebut.
Ya, oh kita ya Bumi Karsa ini kan merupakan salah satu anak tertua dari Ya, Kala Group lah ya. betul betul. Di Kala Group ini kita sudah ada suatu culture yang menjadi pegangan kita kepada semua insan Kala ya. Ya, Itu yang namanya jalan Kala atau Kala Way. ya, Kala di sini K-nya ini adalah kerja ibadah. ya, A-nya ini apresiasi pelanggan, betul. terus LL-nya ini lebih cepat lebih baik, Asik. kemudian A terakhir ini aktif bersama. Inilah yang menjadi pegangan kita. Jadi suatu perusahaan bisa maju, bisa berkesinambungan, bisa bertahan di era VUCA seperti ini, Betul. itu karena adanya culture yang kuat. Jadi kita menanamkan yang namanya kerja ibadah ini, kita tanamkan kepada seluruh insan Kala, ya, bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan itu harus punya nilai ibadah. Ya, Jadi jangan kita bekerja di luar itu. Kemudian mengapresiasi pelanggan, ya tentunya kita bagaimana menempatkan pelanggan ini sebagai bagian terintegrasi dari kita. Kita harus memberikan layanan terbaik. Kita harus berikan kepuasan terbaik. betul. Sehingga kita berharap ini akan hubungan kita, jaringan kita ini semakin hari semakin baik, semakin luas. Betul. Karena kalau kita di dunia konstruksi ini gampang sekali cacat, Pak. Ya, satu tidak suka kita atau satu kita berbuat cacat akan cacat di semua orang. Betul. Oleh karena itu mengapresiasi pelanggan ini dengan memberi layanan terbaik itu sangat penting di dalam menjalankan roda bisnis kita ini. Begitu juga lebih cepat lebih baik itu dalam rangka memberikan pelayanan terbaik juga kepada pelanggan, dan ujung-ujungnya ini akan kita berbicara masalah efisiensi pelaksanaan. Ya, bagaimana juga kita bisa ada profit, ada keuntungan kalau kita mengerjakan proyek ini tidak punya waktu yang jelas. Oleh karena itu lebih cepat lebih baik itu hal penting, bukan coba bagian memberikan kepuasan pelanggan, tapi juga ada setbacknya adalah di kita. Betul. Karena itu akan memberikan margin yang baik juga di kemudian hari. Kemudian aktif bersama itu adalah sinergi. Bagaimana kita melaksanakan segala sesuatu itu dengan melakukan sinergi, baik di internalnya Bumi Karsa maupun di internal Kala Group. Begitu juga di luar, kita bersinergi dengan perusahaan-perusahaan yang misalnya dengan BUMN, dengan swasta, sehingga apa yang kita harapkan ini kita bisa wujudkan dengan melakukan secara bersama-sama, dengan sinergi yang kuat. Itu yang terakhir. Wah, luar biasa. Jadi memang pegangan atau acuan untuk PT Bumi Karsa tentunya dari Kala ini ya. Dan tidak hanya sekedar nama, tapi memang ada arti dari setiap Kala ini ya Pak, betul. Nah, jadi kita kalau berbicara masalah pencapaian nih Pak, pencapaian apa yang mungkin yang sudah diraih oleh PT Bumi Karsa selama menjalankan bisnis? Ya, alhamdulillah. Ya, PT Bumi Karsa ini hampir setiap tahun kita juga menerima penghargaan dari Kementerian ya Tenaga Kerja di bidang implementasi keselamatan kerja. Ya, karena itu kita di dunia konstruksi ini yang namanya tingkat resiko yang sangat tinggi. Ya, alhamdulillah hampir tiap tahun kita dapat. Tiap tahun ya Pak? Tiap tahun kita dapat. Begitu juga dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja maupun pemerintah provinsinya sendiri memberikan juga apresiasi kepada kita terhadap konsistensi melaksanakan kegiatan implementasi KIA-SE. Jadi bukan cuma masalah K3 tapi juga masalah lingkungan. Kemudian alhamdulillah kita beberapa tahun berturut-turut juga mendapat apresiasi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai pembayar pajak terbaik ya. Itu
kemudian ya dari perbankan juga ya kita dapat diapresiasi terhadap sebagai salah satu perusahaan yang bisa melakukan kerjasama dengan baik perbankan ya dan menjaga kesehatan perusahaan. Itu saya pikir banyak lagi pencapaian-pencapaian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah pusat terus memberi kepercayaan kepada Bumi Karsa untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur, ya. Itu tercermin dari tahun ke tahun jumlah kontrak yang kita peroleh lebih banyak, ya. Itu suatu apresiasi yang mungkin tidak dalam bentuk sertifikat, Pak. tetapi dalam bentuk kontrak yang lebih besar. Saya kira ke depan juga kita harus terus dorong itu. Ya. Dan alhamdulillah walaupun belum secara tertulis kita pencapaian yang bisa kita lakukan kira-kira 15 tahun lalu posisi Bumi Karsa itu secara nasional masih di atas 20. Di atas 20 ya? Atas 20. Kita alhamdulillah kita udah masuk di 10 besar tahun ini. Luar biasa. Berkat pencapaian-pencapaian telah diperoleh tadi juga ya Pak. Luar biasa. Nah tadi itu kita berbicara masalah pencapaian-pencapaian Pak. Dan saya yakin pasti ada yang Bapak belum sebut tadi memang. Nah, mungkin selanjutnya saya ingin menanyakan apa yang menjadi fokus ke depan dari PT Bumi Karsa nih Pak. Untuk menjadi perusahaan jasa konstruksi yang diakui dan terkemuka di tengah persaingan dengan berbagai kompetitor lainnya. Ya. Tentunya karena core bisnis kita di jasa konstruksi ya kita akan tetap akan fokus ke jasa konstruksi di bidang infrastruktur. Ya tentunya dengan pasarnya yang kita akan perlebar ya bukan di pemerintah saja tapi kita akan lebih intens bekerja sama dengan pihak BUMN maupun swasta ataupun dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan misalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita akan terus juga mendorong untuk pengembangan ikut terlibat di dalam pembangunan infrastruktur melalui program investasi ya yang seperti yang yang dikembangkan oleh pemerintah melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk pembangunan infrastruktur. Nah tentunya untuk tetap kita eksis dan kita terus berkembang di dua unit yang kita akan fokus ke depan, ada 3 pilar yang kita sedang bangun. Yang pertama itu bagaimana kita terus menumbuhkan atau meningkatkan kapasitas SDM kita. Kemudian fokus kedua kita bagaimana kita melakukan penguatan di bidang teknologi, ya penguasaan teknologi yang berbasis green energy karena tuntutannya seperti itu. Kita harus mengimplementasikan teknologi yang berbasis energi, kemudian juga yang berbasis IT. Dan tidak kalah penting pilar yang ketiga itu adalah bagaimana kita melakukan penguatan di bidang finansial kita. Sehingga kita mampu mengelola proyek-proyek bukan saja dalam bentuk yang reguler yang dikelola oleh pemerintah, tapi yang bisa dikelola melalui investasi. Saya kira itu ya. Wah, luar biasa sekali untuk PT Bumi Karsa ini ya Pak, mengenai fokus untuk kedepannya dan semoga semua apa yang ingin ditargetkan juga tentunya tercapai. Nah baik Pak, sebelum kita menutup program Tribun VIP pada sore hari ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan sedikit harapan kedepannya nih untuk PT Bumi Karsa dan juga mungkin bisa menyampaikan juga mengenai target-target kedepannya yang akan dinaungi oleh PT Bumi Karsa lagi. Silakan Pak. Ya, ya tentunya dengan kondisi kita hari ini, harapan kita ke depan bagaimana Bumi Karsa terus maju, berkembang dan bisa masuk dalam skala internasional ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita berharap Bumi Karsa bisa berumur lebih panjang lagi, 100 tahun lagi ke depan atau bahkan lebih dengan terus
kita mendorong ya Ya, bagaimana Bumi Karsa bisa secara aktif memberi kontribusi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dengan melibatkan lebih banyak lagi SDM ke betul. depan. Kemudian yang terakhir, mungkin yang saya juga pesankan, harapan kami di PT Bumi Karsa semoga pemerintah terus mendorong eh, investasi di bidang infrastruktur untuk khususnya di wilayah timur Indonesia ya, sehingga Indonesia Timur ini akan terus maju dan berkembang sama seperti daerah lainnya di Jawa. Amin. Mungkin itu ya. Ya, luar biasa untuk PT Bumi Karsa. Terima kasih banyak juga Pak Fajar Ya, sudah hadir di studio Tribun Timur ya, pada sore hari ini, berbagi juga dengan Tribuners yang ada di rumah. Sukses selalu untuk PT Bumi Karsa ke depannya, Pak, dan ya. semoga target-targetnya dan tentunya target yang Bapak bilang tadi untuk kita bisa jangkau internasional juga tercapai segera Insya Allah. mungkin. Amin, Amin. amin, ya rabbal Amin. alamin. Baik, terima kasih lagi ya Pak Ya, sudah terima kasih banyak Pak. hadir. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah mengikuti acara kami dari awal hingga akhir. Untuk itu saya Gunawan selaku host mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.